Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zaman Dwinanda dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Pancasila dan filsafat. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai filsafat dari pengertian tokoh-tokoh ternama. Salah satunya dari Socrates yang hidup pada tahun 469 Masehi sampai ke 399 sebelum Masehi. Beliau menjelaskan bahwa filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa penerenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri dan refleksi diri, sehingga muncul koreksi terhadap diri secara objektif. Lalu ada juga penjelasan mengenai Plato yang hidup pada tahun 472 sebelum Masehi sampai ke 347 sebelum Masehi. Beliau menjelaskan dalam karya tulisnya yang berjudul Republik, Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pencinta pandangan tentang kebenaran atau vision of truth dalam pencarian dan menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tak berubah. Dalam konsep Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan-pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudian digolongkan jadi sebagai filsafat spekulatif. Ada dua cakupan dari pengertian filsafat. Yaitu pertama, filsafat sebagai produk yang mencakup filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep-konsep, dan pemikiran rasionalisme, materialisme, dan pragmatisme. Ada juga sebagai filsafat sebagai suatu jenis problem yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas yang berfilsafat. Manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari suatu persoalan yang bersumber dari akal sehat manusia. Lalu ada juga nomor dua atau cakupan nomor dua, yaitu filsafat sebagai suatu proses yang mencakup sebagai filsafat sebagai suatu proses. Dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas yang berfilsafat dalam proses pengucapan atau permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Filsafat secara umum dapat diberi pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat, segala sesuatu yang memperoleh bentuk kebenaran hakiki. Karena filsafat telah mengalami perkembangan yang cukup lama, tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya ruang, waktu, keadaan, dan orangnya. Itulah sebabnya maka timbul beberapa pendapat mengenai pengertian filsafat mempunyai kekhususan masing-masing. Ada yang berfilsafat rasionalisme, mengagungkan akal. Berfilsafat materialisme, mengagungkan materi. Berfilsafat individualisme, mengagungkan individualis. Dan berfilsafat hedonisme, mengagungkan kesenangan. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai Pancasila, di mana pengertian Pancasila secara etimologis. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Maka, arti Pancasila adalah 5 dasar. Selain itu, sila juga bisa dikatakan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang. Pancasila menjadi dasar tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia yang sesuai dengan adab, akhlak, moral, atau sopan santun. Melansir informasi dari Liputan 6, istilah Pancasila terdapat pada kitab Negara Kertagama karena Empu Pracapena dan dalam kitab Soplasoma karangan Empu Tantular. Selain berarti berbatu sendi yang 5 dalam bahasa Sanskerta, Pancasila dalam kitab Sutasoma juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Selanjutnya, istilah Pancasila diambil dalam Soekarno saat merumuskan dasar negara Indonesia setelah kemerdekaan. Pancasila menurut para ahli, selain menurut etimologis, ada juga beberapa ahli atau beberapa orang-orang yang sudah kita kenal mengartikan Pancasila sebagai seperti menurut Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama kita. Menurut beliau, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai filsafat negara, namun lebih luas lagi, yaitu filsafat bagi bangsa Indonesia. Salah satunya juga menurut Muhammad Yamin, menurut beliau Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi.
atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting, baik, dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman dan aturan atau tentang tingkah laku yang penting dan juga baik. Mungkin itu saja yang saya jelaskan mengenai arti Pancasila dan juga filsafat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Bilqis Arbila. Dari penjelasan sebelumnya mengenai arti dari pengertian dari filsafat Pancasila, di sini saya akan menjelaskan apa itu manfaat belajar filsafat. Tujuan kita mempelajari filsafat yang pertama yaitu filsafat mampu membantu kita memahami sesuatu itu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Yang kedua, filsafat membantu kita mengerti diri kita sendiri maupun dunia kita karena filsafat itu mengajarkan kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Yang ketiga, filsafat membuat kita lebih kritis karena mengajarkan bahwa apa yang kita terima begitu saja ternyata salah atau menyesatkan atau juga sebagian dari kebenaran. Filsafat mengembangkan kemampuan kita dalam menalar dengan jelas, dapat membedakan argumen yang baik dan yang buruk, serta mampu mengeluarkan pendapat lisan maupun tulisan dengan jelas dan bisa melihat sesuatu dalam kacamata yang lebih luas atau sudut pandang yang lebih luas lagi. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadikan substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat Pancasila. Selanjutnya ada Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu sistem merupakan suatu bagian, elemen, atau komponen yang dimana suatu kesatuannya itu saling berhubungan atau saling ketergantungan. Bagian-bagian itu memiliki fungsinya tersendiri. Pancasila sebagai suatu sistem, yaitu itu adalah kesatuan dari sila-sila Pancasila. Dan tiap sila Pancasila dari sila pertama sampai sila terakhir saling berhubungan dan tidak bertentangan. Yang terakhir itu sila-sila Pancasila tersusun dengan sistematik. Inti dari sila-sila Pancasila yaitu meliputi yang pertama ada Tuhan yang Maha Kuasa Prima, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga ada satu, yaitu kesatuan yang memiliki kepribadian. Yang keempat ada rakyat, yaitu unsur mutlak negara yang harus bekerja sama dan bergotong royong. Yang terakhir ada adil, yaitu adil untuk dirinya sendiri dan juga adil untuk yang memiliki haknya. Membahas Pancasila sebagai sistem filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila bukan saja ditujukan kepada seluruh bangsa Indonesia, melainkan seluruh umat manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi 3 aspek, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis, merupakan 3 hal yang mencakup kesemestaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar.